Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Pianuskita dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai diplomasi Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan diplomasi Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan diplomasi Islam di Madinah, beliau menyiarkan agama Islam di Mekah terlebih dahulu. Namun, tidak semua orang Mekah dapat menerima syiar Islam. Bila menerima, maka konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan adat dan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun, seperti berhenti menyembah berhala, pengundian nasib, api, dan masih banyak lagi. Kaum Quraisy juga khawatir apabila Islam terus berkembang di Mekah dapat menggantikan posisi mereka yang selama ini berkuasa. Berbagai upaya dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah dari cara yang paling halus sampai menggunakan kekerasan, mengusik umat muslim, menyiksa para budak, melemahkan ekonomi umat muslim, hingga membuat Mekah menjadi tempat yang tidak aman untuk bermukim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan bagaimana cara umatnya dapat hidup dengan aman memeluk agama Islam. Ada usulan untuk menghijrahkan seluruh umat muslim ke tempat lain. Namun, hijrah bukanlah hal yang dapat dilakukan semudah membalikan telapak tangan. Perlu perencanaan. Selain itu, belum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Kemudian diplomasi Islam di Madinah. Saat pertama kali tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memprakarsai persatuan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah dan mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah. Pasalnya, penduduk Madinah bersifat pluralistik, maka Piagam Madinah mampu menciptakan nuansa harmonis dan mencegah konflik antar kelompok masyarakat. Yang kedua adalah, dalam sejarah diplomasi Rasulullah, mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini diprakarsai sebagai upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurangi intensitas konflik dengan pembesar Quraisy pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan sebagai negosiator dari kaum muslimin kepada pembesar Quraisy di Mekah. Perjanjian ini merupakan hasil diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar Quraisy agar kaum muslimin dapat memasuki kota Mekah dan melaksanakan ibadah haji dengan aman. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu uswah atau keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang diplomasi untuk upaya resolusi konflik, di mana beliau dalam bernegosiasi mengedepankan etika serta nilai-nilai mulia yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah menegakkan hubungan diplomatik. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai suku dan negara diplomatik dengan berbagai suku dan negara di sekitar wilayah Madinah. Ia mengirimkan utusan dan surat kepada pemimpin-pemimpin politik dan kepala suku untuk membangun hubungan yang lebih baik dan memperluas pengaruh Islam. Yang keempat adalah perjanjian dengan suku-suku Arab. Nabi Muhammad SAW menjalin perjanjian dengan suku-suku Arab di sekitar Madinah. Perjanjian ini mencakup perjanjian perdagangan, perjanjian non-agresi, dan perjanjian perlindungan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas wilayah, melindungi muslim, dan memperluas dakwah Islam. Yang kelima adalah mengakui hak-hak minoritas. Nabi Muhammad SAW memberikan perlindungan dan mengakui hak-hak minoritas non-muslim yang tinggal di Madinah, seperti Yahudi dan Nasrani. Ini mencerminkan pendekatan inklusif dan toleransi dalam diplomasi beliau. Yang keenam adalah menyambut delegasi dan tamu. Nabi Muhammad SAW menerima delegasi dan tamu dari suku-suku Arab dan negara-negara terkait yang datang ke Madinah. Ia memberikan penjelasan tentang ajaran Islam, mengadakan diskusi dan dialog, serta menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW memperluas pengaruh Islam melalui komunikasi dan diplomasi dengan berbagai kelompok. Yang ketujuh, selain menyambut delegasi tamu, Rasulullah SAW juga mengirim utusan dan surat. Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan dan surat kepada pemimpin politik, kepala suku, dan negara-negara di sekitar Madinah. Utusan-utusan ini bertujuan untuk menyampaikan ajaran Islam, mengundang mereka untuk memeluk Islam, dan menjalin hubungan diplomatik. Surat-surat seperti surat kepada Najasyi atau Raja Ethiopia dan surat kepada Kaisar Heraklius dari Bizantium adalah contoh dari upaya ini. Jadi, kesimpulannya,
Dengan melakukan tindakan-tindakan diplomasi ini, Nabi Muhammad SAW berhasil memperluas pengaruh Islam di Madinah dan wilayah sekitarnya. Jalur diplomatik menjadi salah satu alat penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun hubungan yang positif dengan suku-suku dan negara-negara di sekitar Madinah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.